Puan Tanah adalah dewa. Bab 411. Kenapa kamu tidak diracuni? Melihat Tong Lin juga melompat, Ratu Ular terkejut lagi dan berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Yang lainnya tidak perlu ditakuti, kecuali dua orang terkuat yang belum diracuni. Ini berarti keadaan akan menyusahkan bagi Ratu Ular. Kau terlalu meremehkan kami. Gas beracun biasa tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sebenarnya, Tong Lin memang diracuni, tetapi setelah menyadarinya, ia menggunakan tenaga dalamnya untuk menekan racun itu, dan racun itu bereaksi lebih lambat daripada yang lain. Seperti Qin Ming, ia berpura-pura diracuni dan tidak sadarkan diri untuk melumpuhkan lawannya, lalu menunggu kesempatan untuk bertindak. Sambil berbicara, Tong Lin menendang Carnegie yang telah tertikam di jantungnya, menghunus belati berlumuran darah, dan menyerbu ke arah Ratu Ular, untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Kalau saja bukan karena wanita jahat ini, rekan satu tim lainnya tidak akan terkena racun dan tidak akan berada dalam bahaya, yang mana nyawa mereka dipertaruhkan. Tuan, selamatkan aku. Putri Ular bukanlah wanita biasa, namun dia berpura-pura panik dan kasihan, lalu bersembunyi di belakang Tuan Glare. Melihat Tong Lin menikamnya, Master Geluo sangat terampil dan berani. Dalam sekejap, dia menjepit belati itu dengan kedua tangannya dan menendang dengan kaki kanannya seperti guntur. Bang! Tong Lin juga dengan cepat mengangkat kakinya dan menghantam kaki kanan Master Gele dengan keras. Terdengar suara tumpul bercampur dengan gemuruh angin kencang. Kedua pria itu bertarung bersama. Di sisi lain, Qin Ming memukul mundur prajurit Nirvana yang membawa tubuh Dharma Buddha dengan satu pukulan, dan mengikutinya seperti bayangan. Dia mencengkeram leher pria itu dengan tangan kanannya secepat kilat, dan menghancurkan tenggorokannya dengan kekuatan seketika. Kemudian dia membiarkan tubuh itu jatuh ke tanah dan bertemu dengan prajurit Nirvana lainnya. Qin Ming dan Tong Lin melancarkan serangan diam-diam hampir bersamaan, dengan efek yang signifikan. 3 orang tewas dalam sekejap, hanya menyisakan Ratu Ular, Master Gele, dan prajurit Nirvana lainnya yang berseragam tempur. Prajurit Nirvana yang menghadapi Qin Ming sangat ganas, tinjunya dan kakinya bersiul seperti angin dan hujan, seperti binatang buas. Bang! Bang! Kedua tangan dan kaki mereka saling beradu dengan keras, mereka berdua ingin menjatuhkan lawannya dengan satu gerakan, namun tidak ada satupun yang mengalah. Meskipun para prajurit Nirvana ini mengenakan tudung dan dibungkus rapat, Qin Ming dapat melihat wajah mereka dengan jelas dengan kemampuan perspektifnya. Master Gele itu berkepala botak dan mengenakan jubah biksu di balik seragam tempurnya. Dia jelas seorang lama, bukan anggota Nirvana. Menurut intelijen sebelumnya, ada total 6 anggota kelompok Nirvana yang mencuri tubuh Dharma Buddha kali ini, tetapi sekarang ada satu lama lagi. Jadi pertanyaannya, ke-6 orang yang memasuki Nirwana ditambah lama menjadi 7 orang, tetapi di aula utama hanya ada 6 orang, jadi kemana perginya 1 orang sisanya? Qin Ming menduga bahwa orang yang tersisa bersembunyi dalam kegelapan atau melarikan diri selama pengejaran dan tidak mengikuti mereka ke kuil gantung. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Yang lebih penting adalah menaklukkan musuh di aula dan mengambil kembali tubuh Dharma Buddha. Selain itu, pasukan khusus Longya lainnya telah diracuni dan tidak sadarkan diri. Siapa tahu racun ini akan berakibat fatal. Tong Lin diracuni, dan saat pertarungan semakin intensif, dia tidak punya waktu untuk menekan efek racun dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tunjukkan kemampuanmu, kau sudah sangat teracuni. Jika kau terus melawan, racun itu akan menyerang jantungmu dan kau pasti akan mati. Buat apa repot-repot bertahan? Menyerahlah saja segera. Tuhan itu penyayang. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jelaslah bahwa Master Gele bukanlah seorang pemain trompet biasa, melainkan seorang biksu bela diri. Gerakannya tampak lembut, tetapi sebenarnya ia menggunakan banyak kekuatan yang cerdik, dan energinya seperti sungai yang mengalir terus-menerus. Amitabha, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Saya melakukan ini untuk menyelamatkan dunia dari penderitaan, dan Buddha akan memaafkan saya. Tuan Geluo tampaknya sungguh-sungguh bertobat, tetapi serangannya tidak melambat sama sekali. Tong Lin merasa pusing dan gerakannya menjadi semakin lambat. Ia tidak dapat menghindar dan terkena telapak tangan Master Geluo di dadanya. Ia terhuyung mundur, darah di perutnya mengalir deras, tenggorokannya terasa manis, dan ia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Qin Ming berpura-pura, lalu bergegas menuju Tong Lin untuk menyelamatkannya. Prajurit Nirvana mengejarnya tanpa henti, tetapi Qin Ming, yang telah bergegas keluar, tiba-tiba melakukan serangan balik. Dia tiba-tiba berhenti, melompat ke udara, dan mengayunkan kaki kanannya 180 derajat, menendang kepala prajurit Nirvana dengan keras dengan kekuatan yang menyapu ribuan pasukan. Bang! Tendangan Qin Ming begitu kuat sehingga helm yang dikenakan oleh prajurit Nirvana itu penyok, kepalanya hancur, dan cairan merah dan putih memercik ke kacamata. Orang itu langsung jatuh, berkedut beberapa kali, dan meninggal. Setelah membunuh prajurit Nirvana ini, Qin Ming bergegas menuju Master Geller tanpa ragu-ragu. Gerakannya secepat kilat, dan dia dengan cerdik menghindari serangan telapak tangan dari Master Geller. Sobek. Saat kedua pria itu berpapasan, Qin Ming mengulurkan tangan dan mencengkeram pinggang Master Gele, lalu merobeknya bersama dengan sepotong bahan seragam tempur. Guru Gele berteriak kaget, karena penawar racun yang ditaruh di pinggangnya dirampas oleh Qin Ming.
Tidak seorang pun kecuali dia, bahkan Ratu Ular pun tidak tahu di mana penawarnya disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Qin Ming menemukannya. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk berkutat pada masalah ini. Master Geluo segera menyusulnya, dan dengan kedua telapak tangan terentang, angin dari telapak tangannya bersiul. Qin Ming segera menyingkirkan botol kecil berisi penawar racun itu, dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk bertabrakan dengan telapak tangan Master Geller. Terdengar suara seperti lonceng besar, dan riak-riak kejut udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Bang! Master Gelu langsung terlempar sejauh 4 atau 5 meter, menjatuhkan pembakar dupa, dan abunya berhamburan kemana-mana, membuatnya tertutup debu dan tampak sangat malu. Qin Ming menghindar dan membantu Tong Lin berdiri, lalu menuangkan penawar racun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku baik-baik saja. Mari kita kembalikan tubuh Sang Buddha terlebih dahulu. Tong Lin baru saja meminum penawarnya, dan obat itu tidak mungkin berefek secepat itu, jadi dia berkata dengan sekuat tenaga. Ratu Ular telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adegan Qin Ming memenggal kepala Jenderal Dewa Pejuang, dan tahu betapa mengerikannya Qin Ming, jadi dia tidak mengambil tindakan dari awal hingga akhir untuk menghindari mempermalukan dirinya sendiri. Dalam sekejap, situasi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi pihak Ratu Ular. Tanpa diduga, mereka menggunakan gas beracun untuk melumpuhkan pasukan khusus Dragon Fang ini, tetapi seluruh rencana hancur oleh kemunculan Qin Ming yang tak terduga. Berapa lama kalian berdua akan berpura-pura mati? Ambil tubuh Dharma Buddha dan pergilah dengan cepat. Putri Ular berteriak, dan dengan sekejap tubuhnya, dia telah tiba di pintu yang mengarah ke aula samping di sebelah kanan. Dua prajurit Nirvana yang tenggorokannya diremukkan oleh Qin Ming benar-benar bangkit lagi, secepat binatang buas yang melarikan diri, dan bergegas ke lorong aula samping dalam sekejap mata. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti akan mati jika tenggorokannya diremas. Bahkan Qin Ming tidak menyangka bahwa kedua orang ini bisa hidup kembali. Namun, dua prajurit Nirvana lainnya yang jantungnya tertusuk dan kepalanya diledakkan tidak dapat bangkit dan mati total. Mungkinkah orang-orang ini diubah menjadi makhluk hidup oleh Nirvana? Tanpa berpikir terlalu banyak, Qin Ming menyerahkan penawarnya kepada Tong Lin dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Salah satu prajurit Nirvana sedang menggendong tubuh Dharma Buddha di punggungnya, dan dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Ketika Qin Ming mengejar keluar koridor, dia melihat Putri Ular dan dua prajurit Nirvana meluncur keluar di jalur kabel baja yang menghubungkan dua gunung. Tanpa ragu-ragu, dia melompat, meraih pegangan katrol pada kereta gantung, dan mengejarnya. Kereta gantung terletak di tengah gunung. Tidak ada tindakan pencegahan yang diberlakukan. Seseorang hanya dapat berpegangan pada pegangan katrol dan meluncur di udara. Ini sangat berbahaya. Begitu Anda kehilangan pegangan dan jatuh, Anda akan hancur berkeping-keping. Angin gunung bersiul di telinganya, membuatnya tidak bisa membuka matanya. Qin Ming menggunakan kekuatan gerakan maju untuk meluncur keluar dengan sangat cepat, dan saat akselerasi meningkat, ia tampak seperti sedang terbang di udara, yang sangat mendebarkan dan mengasyikkan. Tergelincir sepanjang jalan, Qin Ming berhasil mengejar prajurit Nirvana terakhir. Dia mengangkat kakinya dan menendang prajurit Nirvana itu dengan keras di bagian belakang seperti mobil yang melaju kencang. Dengan suara, bang, yang tumpul, sang pendekar Nirwana tertendang keluar dan jatuh ke dasar lembah dalam bentuk parabola. Sekalipun ia memiliki keabadian khusus, tidak ada kemungkinan ia akan bertahan hidup setelah jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter. Gaya interaksi antara tabrakan menyebabkan kecepatan Qin Ming sedikit melambat, tetapi tubuhnya tidak berhenti dan terus meluncur ke depan. Ujung kabel baja berada di tebing curam yang jauh dari kuil gantung. Tidak ada ruang untuk menahan gaya tersebut. Jika Anda langsung menuju ke sana, Anda akan menabrak gunung, yang akan mengakibatkan kematian. Ratu Ular berada di depan, mendekati tebing di seberang terlebih dahulu. Ia meluncur dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat mengendalikan kecepatannya atau mengerem. Melihat hanya tinggal beberapa puluh meter lagi, Putri Ular memegang erat pegangan katrol di atas kepalanya dengan tangan kanannya, dan melepaskan tangan kirinya untuk mengeluarkan senapan tembak tali dari pinggangnya. Saat pelatuk ditarik, sebuah anak panah yang bentuknya seperti anak panah melesat lewat, dan sebuah kawat baja yang sangat tipis namun lentur menyembur keluar. Disertai suara nyaring, anak panah itu tertancap dalam di batu. Tanpa meluangkan waktu untuk menguji apakah tombak itu cukup kuat, Putri Ular meraih tombak itu dengan kedua tangan, mengubah arahnya dan mengayunkannya di sepanjang tebing, seperti Tarzan yang berpegangan pada tanaman merambat dan berjalan menembus hutan. Tindakan ekstrim semacam ini mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Tidak hanya membutuhkan peralatan canggih, tetapi juga keberanian dan keterampilan luar biasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan melepaskannya dan jatuh hingga tewas, atau Anda tidak berayun cukup miring dan menghantam tebing serta terbunuh. Kemudian, ketika prajurit Nirwana yang membawa tubuh Dharma Sang Buddha hendak mencapai tebing, ia memilih cara yang sama seperti Ratu Ular. Ia menggunakan senapan khusus untuk menembak tali dan mengubah arah serta berayun di udara, yang bahkan lebih mendebarkan daripada akrobat. 6 atau 7 detik kemudian, Qin Ming yang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi juga mendekati tebing. Meskipun dia memiliki keterampilan kungfu yang hebat, jika dia menabrak tebing di sisi yang berlawanan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Karena tidak ada pilihan lain, dia mengeluarkan pistol tembak tali dari tubuhnya.
Untungnya, sebelum penyerbuan ke kuil gantung, semua kemungkinan situasi telah dipertimbangkan, dan masing-masing anggota tim penyerang dilengkapi dengan senjata tembak tali jika terjadi keadaan darurat. Pada saat yang sama, sang ratu ular berayun kembali di sepanjang tebing, dengan tatapan mata yang dingin dan ganas, sama menakutkannya dengan ular berbisa, dan dia membebaskan satu tangan untuk mencabut belati yang tajam. Pluto, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Aku ingin kau mati tanpa tubuh yang utuh dan membalaskan dendam pada Dewa Perang. Pergilah ke neraka. Ratu ular menyeringai nakal, mengangkat pisaunya dan menebas dengan ganas kabel baja yang menghubungkan kedua tebing itu. Dengan suara, dentang, seperti versi suara senar putus yang disempurnakan, percikan api samar-samar terdengar, belati di tangan Ratu Ular terlempar, dan kabel baja hampir putus. Begitu kabel baja kencang itu putus, bagaikan sungai kuning yang meluap dan Qin Ming yang meluncur di atas kabel itu pun ikut terjatuh. Bab 412. Seberapapun kuatnya dirimu, Hades, jika kau jatuh kau akan tetap hancur berkeping-keping, dan kau pasti akan mati. Ratu Ular memotong kabel baja itu dengan sekuat tenaga, menyeringai liar, dan melihat kembali ke dasar tebing, ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri akhir yang menyedihkan dari tubuh Qin Ming yang tercabik-cabik. Namun, ketika Putri Ular melihatnya dengan jelas, senyumnya seketika membeku, dan wajahnya berubah jelek, seolah-olah dia telah menelan kecoa mati. Karena dia melihat Qin Ming tidak benar-benar terjatuh, tetapi berpegangan pada tali dan mengejar prajurit Nirvana yang membawa tubuh Dharma Buddha. Pada saat tali kawat terputus, Qin Ming menarik pelatuk pistol penembak tali, meraih tali dan mengayunkannya keluar pada saat kritis, dan sekali lagi berjalan melewati gerbang neraka. Sialan, kau benar-benar beruntung. Umpat Ratu Ular sambil meraih kawat dan mendorongnya ke tebing seolah-olah dia terbang melewati atap dan dinding, lalu menyusulnya. Panjang kawat baja yang ditembakkan oleh senapan tali terbatas. Setelah prajurit Nirvana mencapai jarak terjauh, ia meraih dinding batu untuk menstabilkan tubuhnya. Menoleh ke belakang, ia melihat Qin Ming mengejarnya, dan segera mencabut belati tajam dari tali di kakinya. Ah! Qin Ming meraih tali itu dengan kedua tangannya, berayun di udara seperti ayunan, berteriak dan bergegas menuju prajurit Nirvana di depannya. Prajurit Nirvana menatap Qin Ming dengan saksama. Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, dia tiba-tiba mendorong kakinya ke dinding batu, memutar tubuhnya ke samping, dan bergegas maju seolah-olah berjalan di tanah datar. Saat kedua sosok itu saling bersilangan, belati di tangannya menebas dengan keras tali yang dipegang Qin Ming. Dengan suara, embusan, tali itu pun putus. Pada saat yang sama, kaki Qin Ming menendang kepala prajurit Nirvana itu seperti bola meriam. Karena inersia, tubuh Qin Ming tidak langsung jatuh dan terus melesat maju. Seluruh tubuh prajurit Nirvana juga terguncang dan terbentur keras ke dinding batu. Dengan benturan tumpul, seluruh kepala dan helmnya rusak parah, dan cairan merah dan putih memercik. Tali Qin Ming terputus, dan saat dia hendak jatuh, tangannya mencengkeram tali prajurit Nirvana secepat kilat, dan tangannya yang lain mencengkeram dinding batu seperti cakar baja. Qin Ming menenangkan tubuhnya, melepaskan tubuh Dharma Sang Buddha, mengikatkannya pada dirinya sendiri, dan menatap ke arah Ratu Ular yang tengah menerjang ke arahnya. Tubuh Ratu Ular tiba-tiba berhenti dan dia berhenti tiba-tiba. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa dan dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Qin Ming. Setelah ragu-ragu sejenak atau 2 detik, dia dengan tegas melonggarkan tali dan menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat ke puncak gunung. Hari ini aku akan melepaskanmu. Apakah kau bisa bertahan hidup atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Qin Ming tidak mengejarnya dan membiarkan Ratu Ular melarikan diri. Dia memanjat batu dengan tangan kosong dan merangkak menuju kaki gunung. Situasi di sini telah menarik perhatian pasukan yang mengepung kuil gantung. Sebuah helikopter terbang di atas dengan pintu terbuka lebar dan senapan mesin terpasang di atasnya. Para prajurit di helikopter hanya tahu bahwa Qin Ming datang bersama Tong Lin dan yang lainnya, dan tidak tahu identitasnya. Mereka berteriak melalui pengeras suara, "Tuan, kami di sini untuk menyelamatkan Anda." "Baik, Tuan. Tetaplah di tempat Anda. Kami akan kembali menjemput Anda segera setelah kami menyelesaikan misi." Setelah berteriak, helikopter itu terus terbang dan mengejar Ratu Ular. Putri Ular memanjat tebing dengan tangan kosong. Sekalipun ia bisa terbang, kecepatannya tidak akan bisa lebih cepat dari helikopter. Dalam waktu kurang dari semenit, ia berhasil menyusul helikopter. Dadada. Para prajurit di helikopter melepaskan rentetan peluru ke dinding batu di atas kepala Putri Ular, menyebabkan kerikil berjatuhan. Putri Ular harus berhenti. Angkat tangan dan menyerah, atau kalian akan ditembak di tempat. Teriak seorang tentara. Hal ini membuat Putri Ular begitu marah hingga ia mengangkat tangannya ke tebing, yang sama saja dengan mencari kematian. Namun, karena situasi yang ada, ia terpaksa menyerah. Menjadi tawanan lebih baik daripada ditembak di tempat. Jangan tembak, aku menyerah. Helikopter itu melayang di udara dengan senapan mesinnya diarahkan ke Putri Ular. 2 prajurit turun menggunakan tangga. Setelah beberapa kali berusaha, mereka akhirnya mengikat Putri Ular dan membawanya ke helikopter. Kemudian, helikopter menjemput Qin Ming dan kembali ke kamp. Kedua prajurit itu dengan hati-hati mengambil jasad Sang Buddha, memasukkannya ke dalam kotak anti guncangan dan jatuh, dan menyimpannya seolah-olah itu adalah harta karun. Sepertinya kamu tidak seberuntung itu.
Qin Ming duduk di hadapan Putri Ular sambil tersenyum, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menghisapnya dengan puas, dan berkata kepada prajurit yang menjaga Putri Ular, wanita ini tidak biasa, dia tahu fleksilogi, dan persendiannya dapat bergerak bebas. Beri dia beberapa tali dan borgol lagi untuk mencegahnya melarikan diri. Baik, Tuan. Seorang prajurit menjaga Putri Ular, sementara prajurit lainnya mengambil tali dan mengikat Putri Ular. Ratu Ular melotot marah ke arah Qin Ming. Jika bukan karena Qin Ming yang tidak terduga, dia yakin dia bisa menyelesaikan rencananya dengan sukses dan lolos dengan selamat. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan, dan pada akhirnya, dia gagal karena Qin Ming. Kali ini Anda mengirim 6 orang, 4 di antaranya tewas, dan Anda ditangkap hidup-hidup. Bagaimana dengan orang yang tersisa? Kemana dia pergi? Tanya Qin Ming seolah sedang menginterogasi seorang tahanan. Putri Ular mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Kamu sama sekali tidak memiliki kesadaran sebagai tawanan. Kamu mengatur dan merencanakan untuk mencuri tubuh Buddha, menyebabkan pertikaian agama, dan mencoba untuk memecah belah wilayah Tibet. Setidaknya kamu akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aku akan memberitahu kamu keberadaan orang keenam, dan aku akan memberimu perlakuan yang lunak. Mungkin kamu akan meninggalkan penjara saat kamu sudah tua. Tidak peduli seberapa besar ancaman atau godaan Qin Ming, Ratu Ular hanya melotot marah ke arah Qin Ming dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, helikopter mendarat di kam di kaki kuil gantung. Chang Ying segera memimpin anak buahnya untuk mengepung daerah itu. Ia telah menerima berita bahwa tubuh Dharma Buddha telah ditemukan dalam keadaan utuh, dan seorang anggota kelompok Nirvana telah ditangkap hidup-hidup. Misi itu berhasil diselesaikan, dan ia akhirnya menghela napas lega. Ratu Ular dibawa pergi dan ditempatkan di bawah penjagaan ketat, sementara Qin Ming diundang dengan hangat ke dalam tenda oleh Go Xiao. Perlakuan yang mereka terima benar-benar berbeda. Bagaimana keadaan Kapten Tong dan yang lainnya? Tanya Qin Ming. Mereka semua telah didetoksifikasi, dan sedang mencari relik tulang Buddha yang dicuri bersama tubuh Dharma Buddha di kuil gantung. Terima kasih banyak, Saudara Qin, untuk waktu ini. Kondisi di kam itu sederhana, jadi minumlah secangkir teh saja. Saat kami melaporkan misi, kami pasti akan meminta penghargaan untuk Anda. Setelah masalah itu terpecahkan, Chang Ying dalam suasana hati yang baik. Dia secara pribadi menyeduh secangkir teh untuk Qin Ming dan menyerahkannya kepadanya dengan senang hati. Kali ini aku datang murni untuk membantu Saudara Tong karena hubungan pribadiku dengannya. Aku tidak mencari pujian, jadi jangan meminta pujian untukku. Qin Ming menyesap tehnya dan berkata dengan serius. Hubungan pribadi adalah hubungan pribadi, dan jasa adalah jasa. Keduanya tidak dapat disamakan. Jika bukan karena tindakan heroik Saudara Qin, bukan saja akan sulit untuk mengambil kembali tubuh Dharma Sang Buddha, tetapi bahkan nyawa rekan-rekan Longya kita akan berada dalam bahaya. Anda layak mendapatkan penghargaan dan hadiah itu. Kata Chang Ying penuh rasa terima kasih. Kita semua orang yang murah hati, tidak perlu terlalu pilih-pilih. Saya benar-benar tidak tertarik dengan pujian. Mohon jangan sebut saya saat melapor. Sejak kita bertemu, Tong Lin telah mencoba berkali-kali untuk membujuk Qin Ming agar bergabung dengan pasukan khusus Longya, tetapi ditolak oleh Qin Ming. Qin Ming terbiasa dengan kebebasan dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan dengan disiplin yang sangat tinggi. Diperkirakan bahwa hadiah yang diberikan kepadanya akan menjadi cara terselubung untuk mengikatnya dengan pasukan khusus Longya, jadi lebih baik tidak menerimanya. Lebih dari 20 menit kemudian, Tong Lin dan kelompoknya kembali ke kam, dan Gele Lama juga ditangkap. Setelah mendengar berita bahwa tubuh Dharma Buddha telah ditemukan, Tong Lin dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Kali ini aku berhasil menyelesaikan misi dengan selamat, berkat Kakak Qin. Aku harus mencari waktu untuk mentraktirnya minum setelah aku kembali. Ya, jika bukan karena bantuan Saudara Qin, kita akan mendapat masalah besar kali ini. Kami tidak akan cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Kami tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda saat ini. Mari kita bersama-sama memberi hormat kepada Saudara Qin. Salam. Dengan teriakan lantang dan hikmat, seluruh pasukan khusus Longya yang hadir, termasuk Tong Lin dan Chang Ying, berdiri tegap dan dengan hikmat melakukan penghormatan militer standar. Baiklah, saya hargai rasa terima kasih Anda. Qin Ming bukanlah seorang prajurit, jadi tidak pantas baginya untuk memberi hormat sebagai balasan. Dia dengan senang hati menerimanya dan melambaikan tangan sambil tersenyum untuk memberi isyarat kepada semua orang agar menurunkan tangan mereka. Saat memasuki tenda, tanpa ada orang luar di sekitarnya, wajah Tong Lin menunjukkan sedikit kesedihan. Kami telah menggeledah kuil gantung dengan saksama, tetapi kami tidak dapat menemukan 2 tulang dan relik Buddha yang dicuri. Saya selalu merasa ada yang mencurigakan. Tidak masalah jika 2 potong relik hilang. Misi utama kita adalah mengambil kembali tubuh Dharma Sang Buddha. Selama misi terpenting ini berhasil diselesaikan, semuanya akan baik-baik saja. Kata Chang Ying acuh tak acuh. 2 relik hilang. Pikiran Qin Ming berpacu, dan dia tiba-tiba menyadari, oh tidak, kita semua telah tertipu. Saudara Qin, apa maksudmu? Tanya Tong Lin. Semua perhatian kita tertuju pada Dharmakaya Sang Buddha, dan kita semua mengabaikan satu hal. Nirvana mengirimkan 6 orang, tetapi sekarang 1 orang hilang. Lama telah menjadi pengisi. Kemana orang yang hilang itu pergi?
Setelah Qin Ming mengingatkannya, Tong Lin juga menyadari, orang-orang Nirvana mengenakan seragam tempur pada gele lama untuk menambah jumlah dan mengaburkan penglihatan, hanya untuk menutupi orang yang hilang. Dua relik yang hilang juga diambil oleh orang ini. Itulah yang kupikirkan. Qin Ming mengangguk. Ratu Ular membawa orang untuk tinggal dan mengulur waktu di aula. Tujuannya adalah untuk menahan kita dan memberi waktu bagi kaki tangannya untuk melarikan diri. Jika tebakanku benar, tujuan sebenarnya dari tindakan mereka kali ini adalah dua relik, bukan tubuh Dharma Sang Buddha. Sial, jadi kita benar-benar tertipu. Setelah semua kerja keras kita, konspirasi mereka masih berhasil. Tong Lin sangat marah sehingga dia mengutuk, tubuh Dharma Buddha terlalu penting. Mereka berharap kita akan melakukan yang terbaik untuk merebutnya dan mengabaikan tulang dan relik Buddha yang dicuri pada saat yang sama. Sialan, orang-orang ini terlalu licik. Tidak heran Ratu Ular memimpin anak buahnya untuk mundur ke kuil gantung di mana tidak ada jalan ke langit dan tidak ada jalan ke bumi. Ternyata dia sengaja menunda waktu untuk menipu kita. Kapten Tong, tenanglah. Chang Ying menasihati, dua relik yang hilang itu tidak penting. Kawal tubuh Dharma Buddha kembali terlebih dahulu untuk menghindari masalah lebih lanjut. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, itu akan merepotkan. Tidak, bagaimana mungkin Tiongkok membiarkan teroris asing ini melakukan kejahatan? Mereka tidak menganggap serius Dragon Fang kita. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh, dan kedua relik itu harus diambil kembali. Tong Lin berkata dengan jujur, kata-katanya menunjukkan sentimen patriotik yang kuat. Aku akan pergi dan menginterogasi Putri Ular dan melacak keberadaan para penjahat yang hilang. Go Xiao, kau bawa orang-orang untuk mengawal Dharmakaya Sang Buddha kembali terlebih dahulu. Bersambung.